Johnny G. Plate makin mirip tipikal pendukung Anies, anggap pengadilan alat politik. Ditulis oleh dekodisiwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Bukankah seperti itu tipikal pendukung Anies Baswedan yang apa-apa selalu dikaitkan dengan politik? Katanya ada upaya untuk menjegal Anies dari keikutsertaannya dalam Pilpres 2024 mendatang. Katanya tidak dipakainya Jakarta International Stadium atau JIS juga karena faktor politik. Dalam sidang dugaan korupsi pengadaan menara BTS dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti dengan terdakwa mantan Menkominfo Johnny G. Plate, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor pada Pengadilan Negeri atau PN Jakarta Pusat menegur pihak tersangka. Teguran diberikan karena Majelis Hakim menganggap dalam nota keberatan atau eksepsi yang disampaikan tim penasihat hukum Plate pada hari ini menyinggung politik. Ya begitulah, mungkin karena sudah kepepet, walaupun bukti-bukti memperkuat posisinya sebagai calon koruptor alias maling, tentu apapun akan diusahakan sebagai pembelaan, sebagai faktor yang diharapkan bisa meringankan, termasuk dengan menyeret-nyeret kasusnya ke ranah politik. Tentu pihak Johnny G. Plate seakan menemukan pembenarannya mengingat kelompok ini dari mana dia berasal. Saat ini sedang bersikap berseberangan secara politik dengan pihak pemerintah. Nah, dengan bersikap seperti itu juga, apakah secara tidak langsung pihak Johnny G. Plate menganggap bahwa pemerintah telah melakukan intervensi terhadap proses pengadilan? Wah, tentu itu sesuatu yang serius, tapi tentu saja sangat bisa dimengerti. Sekali lagi ketika dalam keadaan kepepet, manuver yang dilakukan terkadang memang seperti sebuah jurus mabok, membabi buta tanpa landasan logis yang kuat. Dan memang bukankah seperti itu tipikal dari pendukung Anies Baswedan? Iya, Nasdem di mana Johnny G. Plate berasal dari partai ini memang sudah resmi mendukung Anies sebagai calon presidennya. Jadi ya jangan heran bila Johnny G. Plate juga bersikap seperti itu, penuh prasangka buruk dan menganggap apa yang dialaminya adalah bagian dari politisasi. Johnny G. Plate sudah gelap mata. Bahkan karena begitu gelap matanya, dia sampai minta dibebaskan dari segala yang dituduhkan kepadanya. Padahal Plate dan gengnya didakwa melakukan tindak pidana korupsi hingga menyebabkan kerugian negara sebesar 8 triliun rupiah. Sebagai pembanding pada kasus korupsi EKTP dengan terdakwa Setia Novanto yang merugikan negara 2,3 triliun rupiah. Saat itu mantan ketua DPR RI itu dituntut 16 tahun penjara. Nah, untuk Plate ini dengan kerugian negara yang lebih dari 3 kali besarnya, tentu tuntutan yang lebih tinggi patut untuk diterimanya. Bagaimana kalau menurut Anda? Saya masih kuat, pesan Jokowi gebuk SBY, Amin Rais, Anies, JK, semuanya kena. Ditulis oleh Nina Nur di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Saya masih kuat. Demikian perkataan Presiden Jokowi ketika menjadi inspektur upacara peringatan Hari Bayangkara ke-77 yang digelar di Stadion GBK pada hari Sabtu lalu. Karena Presiden Jokowi kerap berkomunikasi dengan simbol, maka beberapa pihak berusaha mengartikan perkataan beliau ini. Ada beberapa pihak yang menafsirkan perkataan saya masih kuat itu sebagai kode keras dari Presiden Jokowi terhadap Capres 2024. Bahwa pemimpin itu fisiknya harus kuat atau energi. Alasannya karena Presiden Jokowi mengucapkan saya masih kuat setelah melakukan pemeriksaan kesiapan pasukan. Biasanya pemeriksaan ini dilakukan dengan naik mobil, namun saat itu Presiden Jokowi melakukannya dengan berjalan kaki. Karena beliau mengetahui bahwa rumput stadion tidak boleh rusak. Kalau pakai mobil, maka rumputnya pasti rusak. Oleh sebab itu Presiden Jokowi pun berjalan kaki. Walaupun jauh, tapi beliau masih kuat. Tafsiran bahwa perkataan saya masih kuat kaitkan dengan capres pilihan Jokowi melahirkan nama Ganjar Pranowo. Karena Pak Ganjar secara fisik memang kuat dan tidak gemuk ya, karena memang terkenal rajin olahraga. Namun saya kira perkataan Presiden Jokowi itu justru lebih mengarah kepada para lawan politiknya. Ini melihat kondisi dan situasi saat ini menjelang Pilpres 2024. Padahal kan Pak Jokowi tidak ikut Pilpres lagi ya, tapi justru yang jadi objek serangan bertubi-tubi malah Presiden Jokowi. Kan aneh. Yang bakal bertarung itu kan Ganjar Pranowo, tapi yang paling banyak diserang oleh lawan adalah Presiden Jokowi. Ambil contoh kubu SBY, Demokrat, dan AHY.
sudah tak terhitung lagi berapa kali serangan mereka terhadap Presiden Jokowi. Misalnya ya, ketika AHY mengatakan bahwa rakyat merindukan kepemimpinan SBY dan Demokrat, mengaitkannya dengan pertumbuhan ekonomi. Kapan ini? Pada bulan September tahun lalu. Dalam waktu yang sama, AHY juga menyindir banyak proyek infrastruktur yang sudah dikerjakan di era SBY sampai 70% hingga 90%. Sehingga Presiden Jokowi hanya tinggal gunting pita saja. AHY juga menyebut bahwa hasil dari dialognya dengan rakyat di berbagai daerah menghasilkan kesimpulan bahwa Indonesia hari ini sedang tidak baik-baik saja. Kelihatan polanya ya, bahwa AHY berusaha menafikan semua prestasi dan hasil kerja Presiden Jokowi, terutama terkait keberhasilan Presiden Jokowi dalam menangani pandemi dan berbagai krisis ekonomi, sehingga perekonomian Indonesia tidak ambruk seperti kebanyakan negara di dunia. Ini kan makin terlihat dengan digelarnya KTT G20 di Bali waktu itu. KTT berlangsung dengan sukses, semuanya baik-baik saja, seakan menegaskan kekuatan ekonomi Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Kalau sindiran, tuduhan, dan tudingan dari para kader Demokrat, terutama yang dilempar lewat media sosial, itu sangat kerap dan banyak ya, ada saja yang mereka sebut. Bicara soal Demokrat, yang menarik adalah ketika Demokrat bergabung dalam koalisi pengusung Anies, pola serangannya berbeda. Kalau sebelumnya AHY mendiskreditkan Presiden Jokowi seolah Pak Jokowi ini kemampuannya atau kinerjanya kurang, maka sesudah secara resmi mengusung Anies Nyapres, Demokrat mencitrakan Presiden Jokowi sebagai sosok yang kuat, berkuasa dan otoriter. Ada pergeseran narasi ya, kita pun mendengar berbagai macam tuduhan dan fitnah yang disuarakan oleh Denny Indrayana dan diamplifikasi oleh SBY. Seperti hoaks keputusan MK tentang sistem pemilu, lalu soal penjagalan Anies Nyapres, dan soal peninjauan kembali LPPK oleh Muldoko DNA. Bahkan Denny ini sampai meminta DPR RI untuk memakzulkan atau memberhentikan Presiden Jokowi. Kemudian belakangan ini berbagai tuduhan Denny itu ditulis ulang oleh SBY dalam bukunya yang berjudul Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe Presiden Jokowi. Isinya ya topik-topik yang serupa dengan punya Denny Indrayana. Namun disertai dengan semacam petuah atau petunjuk dari SBY, seakan SBY ini jauh lebih tahu dan pintar daripada Presiden Jokowi. Oke, selain kubu Demokrat, pihak lain yang juga menyerang Presiden Jokowi adalah Amin Rais dan teman-temannya. Tidak segencar dan sesering Demokrat, namun cukup menarik perhatian publik juga ya. Lama tidak terdengar ocehannya, pada pertengahan Juni lalu, Amin Rais kembali menyerang Presiden Jokowi. Ini mengulang saja dari serangannya yang dulu-dulu ya, lewat sebuah forum yang digelar di Solo. Amin Rais mengancam untuk menurunkan Presiden Jokowi dengan menggelar people power. Akhirnya ancaman ini tinggal berita saja, dicuekin sama Pak Jokowi. Selama 2023 nggak ada kan aksi demo yang benar-benar berasal dari people power, adanya ya demo-demo kecil dari para mahasiswa yang terus terang terlewatkan oleh saya beritanya. Sebagai bagian dari masyarakat yang menggunakan fasilitas umum, demo-demo mahasiswa ini bikin malas saja ya, bikin macet, bikin rusuh. Bahkan di Sulawesi Selatan ada video viral emak-emak memarahi dan menyerang para mahasiswa yang berdemo karena terganggu asap tebal dari ban yang dibakar para pendemo. Video yang begini lebih menarik ya. Oke, siapa lagi ya yang menyerang Presiden Jokowi? Tentunya ada Yusuf Kala atau JK. Dari Anies juga sebagai bakal Capres 2024 sok menyerang pemerintahan Presiden Jokowi, tapi belakangan terbukti memakai data yang salah. Dan lain-lain ya, belum termasuk para buzzer kadrun di media sosial yang berani-beraninya hanya ngoceh di medsos dan biasanya menyerang memakai hoax atau fitnah. Begitu dikasih data yang benar, mereka hapus postingan. Gitu aja terus sampai lebaran kuda. Presiden Jokowi itu dianggap lemah, dicitrakan plonga-plongo, tapi juga disebut otoriter, difitnah anti-Islam, disebut takut sama Anies, mau diturunkan lewat aksi demo dan sebagainya. Tapi apa akhirnya jawaban dari Pak Jokowi? Saya masih kuat. Gak ada kata menyerah apalagi lemah dari seorang Jokowi. Beliau sama negara adidaya yang punya senjata nuklir saja, itu gak ada takut-takutnya. Apalagi sama ocehan kadrun, gak ada seujung kukunya Pak Jokowi turun. Presiden Jokowi tidak akan lemah dengan berbagai serangan dari para lawan politiknya. Justru posisi beliau semakin kuat di hati rakyat. Kemanapun Pak Jokowi pergi, rakyat pasti menyambut dengan senang hati. Mungkin juga kecintaan rakyat terhadap Presiden Jokowi itu merupakan salah satu unsur yang memperkuat diri Pak Jokowi. Wahai para lawan Presiden Jokowi, camkan kata-kata beliau ini ya, saya masih kuat. Kura-kura memang juara. Bagaimana menurut Anda?